Saya Cening Putri Yulianto akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen dan pengertian manajemen. Evolusi teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Jadi kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil jika kita belajar evolusi teori manajemen adalah kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Pengertian manajemen menurut Mary Parkett-Ford menyatakan manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Evolusi pemikiran manajemen menurut Robbins and Coulter dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah early management, yang kedua adalah industrial revolution, yang ketiga adalah bureaucratic organization, yang keempat adalah knowledge management, yang kelima adalah evidence-based management. Yang pertama adalah early management. Teori manajemen tahap awal ini menjelaskan pengertian manajemen secara sederhana, yaitu pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi melalui orang lain. Contohnya yang digunakan sampai sekarang yaitu para bos atau pemilik usahanya meminta bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh dari early management adalah bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman dahulu, yang sumber dayanya sangat terbatas dan tidak didukung oleh peralatan canggih apapun. Namun, bangunan itu masih berdiri kokoh sampai saat ini. Artinya, arsitektur dan sumber daya manusianya sangat terkoordinir. Dari bangunan-bangunan tersebut menandakan bahwa orang pada zaman dahulu itu menggunakan teori evolusi manajemen. Yang kedua adalah Industrial Revolution. Seorang ahli, Adam Smith, mengeluarkan dua teori yaitu Division of Labor and Job Specialization. Yang pertama adalah Division of Labor adalah pemecahan pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang-ulang. Yang kedua adalah Job Specialization, yaitu di mana setiap pekerjaan diharuskan memiliki keahlian khusus dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah Bureaucratic Organization. Pada tahapan ini, pengusaha atau perusahaan sudah mengenal istilah organisasi atau birokrasi yang ditandai dengan Division of Labor, Authority Hierarchy, Formal Selection, Formal Rules and Regulation, Impersonality and Career Orientation. Berikut ini adalah tanda perusahaan yang menggunakan bureaucratic organization. Yang pertama adalah division of labor, yang artinya ada pembagian pekerja dalam divisi atau departemen yang di dalamnya mengerjakan suatu tugas khusus. Yang kedua adalah authority hierarchy, yang artinya ada rantai komando yang jelas antara manajer tingkat atas, tengah, dan bawah. Yang ketiga adalah formal selection, yang artinya jika perusahaan menginginkan penambahan pekerja atau pegawai, pasti ada proses seleksi. Yang keempat adalah formal rules and regulation, yang artinya perusahaan sudah memiliki aturan-aturan tertulis dan standar operasional prosedur atau yang dikenal SOP. Yang kelima adalah impersonality, yang artinya perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan subjektivitas pemilik perusahaan, tetapi juga berdasarkan rapat direksi. Yang keenam adalah career orientation, artinya perusahaan sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk para pekerjanya. Yang keempat adalah knowledge management. Yang dimaksud dengan knowledge management artinya perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan, mengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Pada perusahaan menerapkan knowledge management pada bagian R&D, Research and Development.
Bagian ini bertugas untuk meneliti perkembangan konsumen, tingkat penjualan inovasi produk, dan perilaku konsumen sehingga akan memudahkan perusahaan dalam merancang suatu produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang terakhir adalah evidence-based management, yaitu manajemen berbasis fakta, yang dapat didefinisikan sebagai proses membuat keputusan manajemen berdasar pada apa yang sebenarnya berjalan, daripada sesuatu yang terbaik tetapi kekurangan bukti empiris. Artinya, setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraan saja. Contohnya, perusahaan-perusahaan sekarang mulai menggunakan teknologi informasi untuk selalu mengontrol pekerjaan karyawan, keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang diperoleh oleh karyawan, sehingga perusahaan memutuskan sesuatu berdasarkan fakta, bukan hanya dokumen laporan mingguan dan bulanan saja. Demikian penjelasan teori evolusi manajemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Yang pertama adalah pengertian manajemen menurut Duff. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui planning, organizing, leading, dan controlling sumber daya organisasi. Menurut Sermerhon, manajemen adalah proses planning, organizing, leading, dan controlling penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah prinsip umum manajemen. Manajemen memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah wewenang dan tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga kesatuan perintah, yang keempat kesatuan pengarahan, dan yang kelima adalah kepentingan organisasi. Yang keempat adalah tipe manajer secara vertikal, yaitu top level manager, middle level manager, first level manager. Pengertian dari level manager yang pertama adalah first level manager, merupakan manajer yang berada di tingkat bawah yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kelima adalah keterampilan manajerial menurut Wibowo. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah konseptual skill, yaitu kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi yang abstrak. Yang kedua adalah human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memimpin, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga adalah technical skill, yaitu memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Terakhir adalah faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer, yaitu konsumen, sosial media, inovasi, dan sustainability. Cukup sekian presentasi materi manajemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.